ya. Tapi mari kita cek dulu ya. Mari kita cari tahu dulu mengenai update atau ya kecelakaan terakhir yang juga terjadi di hari Selasa ini ya, baru sekali terjadi. Jadi kita sudah terhubung juga dengan reporter kita dari Detik Jatim, ada Kak Denza. Halo, Mas ya? Mas Denza. Dengan Mas Denza, jurnalis kebanggaan Detik Jatim yang sangat kita banggakan. Mas Denza. Nah, ini siapa dia. itu? Eza. Halo, ada redaktur ya, ada redaktur dari Detik Jatim juga. Betul. Ini yang menguasai Surabaya, Eza. Oh. Dan sekitarnya ya, Mas Denza ya. Luar biasa, ini pasti bisa memberikan kita informasi mengenai penyetan mana. Penyetan mana yang paling enak di Surabaya? Nah itu ya. Pak Yeye dong. Oh langsung dijawab. Sering kayaknya nih. Oke siap. Oke dicatat. Kita catat dulu ya. Tapi kita gak mau ngomongin soal penyetan tentunya. Sesuatu yang horor. Ini katanya kita sih nyebutnya ini horor ya. Karena ya mengerikan lah ya. Seringkali terjadi kecelakaan gitu. Iya. Saya emang sehoror apa Mas Denza? Tol Surabaya Mojokerto ini. Betul, di tol Surabaya Mojokerto itu kecelakaannya sebenarnya sudah masuk di rest area ya. Karena kecelakaan itu terjadinya di lajur yang sudah dibatasi dengan barrier gitu. Kemudian bus itu tiba-tiba oleng, menabrak salah satu barrier hingga akhirnya terguling gitu. Kondisi busnya juga sangat merah ya, bisa dibilang kayak tadi mungkin penyetan gitu ya. Depannya itu sudah ringsek banget, terus kaca depan sudah pecah semua, samping juga, dan ada satu korban yang dinyatakan meninggal di lokasi kejadian akibat kecelakaan ini. Jadi memang tragis betul, karena sebenarnya guru-guru ini memang mereka ini kan penumpangnya adalah guru yang mau mendampingi siswa, yang mau memberikan support untuk tim basket kesayangan SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung yang sedang bertanding di gedung DBL Arena di Geraha Pena Surabaya. Jadi mereka sedang perjalanan tuh dari Tulungagung mau ke Surabaya, dan sepertinya memang saat itu si sopir ini ingin berhenti sejenak di rest area untuk beristirahat, tapi ternyata ketika masuk ada dugaan bahwa bus ini mengalami remblong sehingga sopir kehilangan kendali dan akhirnya menabrak barrier itu tadi, beton barrier gitu ya. Jadi ini baru ada belasan korban yang luka selain satu guru yang meninggal itu. Jadi guru-guru ini sebagian besar memang luka ringan, tapi ada yang masih luka berat, termasuk si sopirnya juga sampai tadi malam kabarnya masih belum sadarkan diri. Oh alah. Jadi memang juga ini salah satu penyebabnya itu adalah dari kondisi bis yang kurang prima ya, remblong ya gitu ya. Remblong, betul. Oke. Kalau untuk di jalur itu memang sebelum-sebelumnya memang cukup sering terjadi kecelakaan ya. Tapi memang penyebabnya nggak selalu karena remblong. Ada juga, tapi ya kepolisian sudah memastikan bahwa di situ sebenarnya yang lebih sering justru karena human error. Jadi ketika kecelakaan terjadi itu si sopir atau si pengendara ini kurang konsentrasi atau dalam kondisi mengantuk. Jadi ini salah satu faktor utama di ruas jalan tol Surabaya Mojokerto, bahkan sebelumnya ya di arah dari Solo ke Ngawi, kemudian Ngawi ini sampai ke area di Mojokerto itu sampai ke Surabaya. Jadi ini memang jalur yang sangat lurus dengan kekerasan jalan yang sangat bagus, kemudian jalannya juga mulus gitu ya. Jadi akhirnya pengendara itu seolah terlena gitu di tengah perjalanan, mereka akhirnya mengantuk. Apalagi di jalur ini kanan kiri tol itu memang nggak banyak pemandangan yang bisa dinikmati gitu. Jadi akhirnya ya yang terjadi malah di 2022 kemarin Mei itu kecelakaan bus juga, bus pariwisata muat 25 orang dan korbannya sampai belasan orang meninggal. Itu karena sopirnya ini dinyatakan tertidur pulas pada saat menabrak tiang variable message sign VMS itu. Jadi agak catatan gitu ya di sana. Tapi kalau kecelakaan-kecelakaan lainnya yang terjadi sebelumnya itu juga terjadi di kilometer yang sama atau gimana, Mas?
Kalau di 2022 tadi yang saya sebutkan itu di kilometer 712 tol Surabaya Mojokerto juga. Jadi di ruas yang sama dari arah Mojokerto ke Surabaya. Kalau yang waktu itu rombongan warga Surabaya sebenarnya baru pulang rekreasi di Jogja, perjalanan pulang nih belum sampai di rest area gitu ya. Sopir sudah mengantuk dan dia menabrak tiang variable message sign tadi yang di pinggir jalan. Jadi kondisi busnya memang sangat mengenaskan, hancur di depan itu. Oke, jadi bukan karena kondisi jalanan atau mungkin kondisi rambu atau barrier yang bermasalah ya, tapi mostly memang kecelakaan yang terjadi itu terjadinya karena adanya human error atau mungkin juga pada transportasinya juga. Iya, jadi. Betul, ya, betul. Jadi pengecekan kendaraan ya, karena ini kan yang juga sering digaungkan sama pihak kepolisian, dinas perhubungan gitu ya. Sering kali pada saat mungkin menjelang lebaran itu kan sering dilakukan tuh rem cek gitu ya di terminal-terminal. Jadi pengecekan itu memang yang selalu digaungkan oleh pihak berwenang gitu, bahwa sopir atau pengendara baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum itu selalu harus mengecek keprimaan kendaraan sebelum berangkat, mulai dari ban, kemudian rem, terutama rem ya yang sering. Lalu mesin juga itu perlu dicek semuanya supaya nggak terjadi apa-apa ketika di jalan. Kecuali yang tadi ngantuk. Kalau sudah ngantuk itu memang karena itulah disediakan rest area gitu. Ya. Ketika ngantuk kemudian terjadi kecelakaan, disitulah harus dilakukan evaluasi ya. Setuju. Nah, dari Mas Denza sendiri berarti apa nih yang harus dievaluasi mungkin melihat dari kecelakaan yang sudah terjadi ke belakang, apakah mungkin harus ada penambahan lalu lintas atau penambahan rambu lalu lintas atau mungkin ada tambahan personil untuk atau patroli. Mungkin di jalan tolnya dikasih musik benar, suara kan ada singing tol ya. Iya gitu. Oh iya. Habis loh yang di ruas dari Ngawi justru Solo itu salah satu ruas jalan itu dikasih pita kejut atau speed trap itu ya. Yang dia itu kalau dilewati oleh kendaraan akhirnya bisa berbunyi cica-cica di dinding. Seperti lagu. Happy birthday to you, jadi happy birthday to you gitu. Jadi pita kejut seperti itu mungkin perlu diperbanyak ya di lokasi-lokasi yang memang menjadi titik rawan kecelakaan. Karena kalau Polda Jatim sendiri di tahun 2023 itu mengidentifikasi ada beberapa titik lelah atau titik di mana pengendara itu memang sering mengalami kelelahan dan disarankan untuk berhenti di rest area. Salah satunya di 575A Ngawi itu dekat rest area situ, itu dari Solo ke Ngawi dan itu jalannya lurus sama seperti yang di 725A yang di Surabaya Mojokerto. Dan itu kebiasaan yang kemudian teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Mereka ini istilahnya ngentengin gitu ya. Jadi perjalanan sudah deket nih, tujuannya ke Surabaya, sudah sampai Ngawi. Mereka akhirnya nekat melanjutin perjalanan ke Surabaya. Padahal mereka kondisi tubuhnya sudah berkendara lebih dari 2 jam. Nah ini kan disarankan untuk segera istirahat ya. Tapi begitu tahu ada rest area, mereka tinggal dikit aja udah lanjut gitu. Nah itulah yang kemudian menyebabkan memberi peluang faktor-faktor penyebab kecelakaan. Kayak gitu sih Edo. Kalau evaluasi dari otoritas lainnya ada nggak Mas Denza yang sudah disampaikan untuk supaya bisa meminimalisir kejadian kecelakaan seperti sebelum-sebelumnya? Kalau dulu yang di tahun 2022 itu ada ya, karena KNKT juga turun ya untuk kecelakaan itu, karena jadi perhatian nasional juga pada saat itu. Rekomendasinya tiang variabel message sign yang di pinggir, yang di tepian tol itu tadi, sebisa mungkin memang tidak kemudian menjadi penghalang bagi kendaraan gitu ya. Memang sebenarnya sudah sangat di pinggir, tapi sepertinya tidak ada barrier yang kemudian menghalangi tiang ini, yang itu bisa menghambat laju kendaraan ketika si sopirnya mengantuk atau mungkin mengalami gangguan mesin dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang jadi salah satu evaluasi. Kemudian juga pada saat itu KNKT juga meminta
otoritas terkait termasuk polisian juga disub untuk mengawasi dengan ketat perusahaan otobus ya. Jadi PO bus itu diminta oleh KNKT diawasi ketat, terutama soal pemilihan sopir, kemudian kernet, dan kemudian juga usia kendaraan yang dipakai di jalan. Gitu. Nah, kalau untuk upaya lainnya yang sudah dilakukan ya termasuk menambah speed trap tadi. Kita kejut di jalan raya itu sudah dilakukan di tol Surabaya Mojokerto sebenarnya, tapi di beberapa ruas yang memang dianggap rawan, dan itu tidak termasuk yang di sekitar situ kalau nggak keliru yang di kejadian kecelakaan ini. Oh, di Surabaya Mojokerto ada yang rumble strip tadi Mas yang ya, bernyanyi pada akhirnya. Oh bukan, bukan ya. Yang bernyanyi, tapi yang cuma biasa gitu ya. Jadi ya, tujuannya memang cuma untuk kejut aja ya. Cuman untuk ngejut aja supaya si pengendara yang ngantuk bisa bangun. Baik. Jadi nggak happy birthday kalau mungkin lebih panjang kayak hari. Ya. Lebih panjang gitu ya. Satu lagu kalau panjang biar nggak ngantuk. Atau mungkin Mas Denza punya rekomendasi kalau misalnya dibikin rumble strip jadi singing road gitu di situ, lagunya apa kira-kira yang cocok buat warga Surabaya atau Mojokerto? Dul Sumbang sih ya. Kalau bulan mungkin lagu-lagunya ini kali ya si kayak Denny Caknan gitu ya, bisa kemudian bikin. Jadi akhirnya mereka di dalam rumah lagu Denny Caknan tuh gimana sih Mas? Wah, ini ujian nih kayaknya. Kayak gimana sih Mas? Kita Iya nadanya lupa, sih aku lupa. Iya, lupa. Aku kita tahu Denny Caknan tuh penyanyi dangdut besar. Iya. Yang mana nadanya? Bukan fans soalnya, lebih ke Happy Asmara tapi nggak apa lagunya. Ya udah Happy Asmara. Ya udah Happy Asmara gitu. Tapi nggak apa lagunya tadi. Bisa aja nih Mas Denza nih. Kali ya. Next ya kita tungguin ya rekomendasi dari Mas Denza ya. Tapi inti poinnya adalah jadi karaoke bareng. Bisa, emang akan ada acaranya Mas Denza, tenang aja, jangan bersedih ya. Nanti kita kirim undangannya ke Detik Jatim. Tapi poinnya tadi yang disampaikan sama Mas Denza adalah ini jadi evaluasi menyeluruh ya, Mas ya, bahwa nggak cuma di masyarakat pengguna tolnya doang, tapi juga ya termasuk ke perusahaan-perusahaan transportasi yang melewati itu, termasuk otobus, PO bus, terus juga dari Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan juga mungkin melakukan pengawasan lebih ketat lagi gitu ya, atau dari sisi rambu lalu lintasnya juga. Jadi tidak untuk menyalahkan salah satu pihak, tapi jadi evaluasi bersama begitu ya. Iya, dan diharapkan juga kecelakaan seperti ini juga tidak terjadi lagi ya. Amin, jadi, amin. Kita juga mengucapkan belasungkawa juga ya untuk para korban juga ya dari kecelakaan di Tol Sumo ini, untuk para ibu bapak guru nih ya dari Tulung Agung. Benar, semoga yang juga saat ini masih dirawat bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas lagi sedia kala. Terima kasih banyak Mas Denza. Terima kasih banyak waktunya.